Halo Bedegers. Sri Lanka telah dinyatakan bangkrut setelah gagal membayar utang luar negeri. Hal ini berbuntut pada tuntutan dari warga Sri Lanka agar Presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri. Kondisi krisis seperti ini tak hanya menimpa Sri Lanka, banyak negara yang juga terancam bangkrut. Lantas negara mana sajakah? Apakah Indonesia termasuk? Mari kita bongkar. Afghanistan merupakan salah satu negara miskin di Asia Selatan. Negara ini sempat diokupasi oleh Amerika Serikat selama 2 dekade dan dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani yang mendapat dukungan dari negara barat. Pada pertengahan Agustus 2021 lalu, Taliban mengambil alih pemerintahan. Hanya berselang 2 pekan sebelum Amerika mengakhiri misi yang telah dijalankan selama 2 dekade terakhir. Sebelum dikuasai oleh Taliban, Afghanistan menyimpan aset miliaran dolar di Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat, dan di beberapa bank sentral di Eropa. Namun sayangnya aset-aset ini telah dibekukan sejak Taliban menggulingkan pemerintahan Afghanistan. Selain itu, sebagian besar negara juga menangguhkan kerjasama hingga pengakuan mereka terhadap Afghanistan. Sejak September tahun lalu, negara ini terancam kelaparan setelah stok pangan yang disuplai PBB dikabarkan semakin menipis. Hal ini memberi dampak besar bagi 38 juta penduduk Afghanistan. Pendapatan rata-rata masyarakat telah dipangkas, sementara harga pangan semakin meroket. Tak jarang masyarakat rela membeli roti yang telah berjamur dan tak layak konsumsi untuk dimakan bersama keluarga. Kondisi memprihatinkan ini menarik simpati dari seluruh penjuru dunia yang terhimpun melalui donasi kemanusiaan yang terus disalurkan. Negara kedua yang terancam bangkrut adalah Argentina. Pada pertengahan tahun 2021, Argentina dinyatakan default karena tak bisa melunasi utang ke kreditur. Kondisi ini bermula dari kebijakan keliru pemerintah Argentina yang mematok 1 dolar Amerika senilai dengan 1 peso Argentina, berimbas pada masyarakat yang secara masif menarik uang di bank. Pada tahun 2005 dan 2010, negara ini mulai mengumpulkan kreditur dan mengajukan restrukturisasi utang sebesar 100 miliar dolar atau 1.440 triliun rupiah. Tak lama berselang, Argentina kembali mengajukan pinjaman sebesar 50 miliar dolar atau 720 triliun rupiah ke International Monetary Fund pada 2018. Dana ini dibutuhkan untuk menangani krisis ekonomi yang dipicu oleh lonjakan inflasi. Mata uang peso Argentina juga anjlok hingga 40% sepanjang tahun 2018. Argentina telah menyatakan bahwa tidak dapat membayar utang ke IMF sebesar 45 miliar dolar Amerika Serikat atau 648 triliun rupiah pada tahun 2021. Kini inflasi yang terjadi di Argentina telah mencapai 60%. Perdagangan mata uang peso di pasar pun sempat turun dari 239 peso menjadi 280 peso per 1 dolar Amerika Serikat. Padahal nilai tukar resminya berada di angka 132 peso per dolar. Mesir, negara yang juga terancam bangkrut, tingkat inflasi di negara ini melonjak 15% pada April lalu. Hal ini berdampak pada kemiskinan bagi sepertiga dari 103 juta penduduk Mesir. Bank sentral menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi dan mendevaluasi mata uang. Namun sayangnya, keputusan ini membawa Mesir pada kesulitan dalam membayar utang luar negeri yang cukup besar. Akibatnya, krisis yang terjadi membuat cadangan devisa Mesir jatuh. Negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab menjanjikan dana bantuan sebesar 22 miliar dolar dalam bentuk deposito dan investasi langsung. Pandemi COVID-19 memang membawa banyak negara ke dalam lingkaran kesengsaraan. Myanmar salah satunya ketidakstabilan politik setelah tentara merebut kekuasaan Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu juga membuat krisis ekonomi melanda negara ini. Ekonomi Myanmar mengalami kontraksi sebesar 18% pada tahun 2021 dan diprediksikan tak akan bertumbuh pada tahun 2022. Selain itu, lebih dari 700.000 orang telah melarikan diri atau diusir dari rumah mereka akibat konflik bersenjata dan kekerasan politik. Situasi yang sangat tak pasti ini membuat Bank Dunia mengecualikan proyeksi pembaruan ekonomi Myanmar
untuk tahun 2022 hingga 2024. Beralih ke Pakistan yang juga terancam bernasib sial seperti Sri Lanka, pemerintah Pakistan telah menemui IMF untuk menghidupkan kembali paket bailout 6 miliar dolar Amerika atau setara dengan 89 triliun rupiah. Harga minyak mentah melonjak tinggi dan berimbas pada kenaikan harga bahan-bahan lainnya. Selain itu, inflasi yang terjadi di negara ini telah membuat mata uang rupiah Pakistan jatuh sekitar 30% terhadap dolar tahun 2021. Lalu pada akhir Maret 2022, cadangan devisa Pakistan telah turun menjadi 13,5 miliar dolar atau 202 triliun rupiah yang setara dengan 2 bulan impor di negara ini. Sama seperti negara-negara sebelumnya, Turki juga mengalami kondisi ekonomi yang memburuk. Defisit neraca perdagangan dan utang yang terus meningkat memperparah krisis ekonomi di negara ini. Inflasi terus melambung hingga di atas 70% dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Bank Sentral Turki terpaksa menggunakan cadangan devisa untuk menghalau krisis mata uang. Kamu mungkin sudah mendengar bahwa nilai tukar lira jatuh ke posisi terendah sepanjang masa terhadap euro dan dolar Amerika pada akhir tahun 2021. Pemerintah Turki telah mencabut potongan pajak dan subsidi bahan bakar untuk meredam inflasi. Keadaan ini membuat warga Turki harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Negara terakhir yang mungkin bergabung dengan Sri Lanka adalah Zimbabwe. Bagaimana tidak, inflasi yang terjadi di negara ini telah melonjak hingga lebih dari 131% dari PDB. Utang yang ditanggung negara ini membengkak hingga 4,5 miliar dolar. Yang setara dengan 65,1 triliun rupiah. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, mengingat pada tahun 2008 lalu inflasi di Zimbabwe mencapai 500% dan membuat ekonomi negara rapuh. Jumlah pengangguran juga kian meningkat hingga mencapai 80%. Kondisi ini diperparah dengan deindustrialisasi, korupsi, investasi yang rendah, nilai ekspor rendah, dan tingginya utang negara. Akibatnya banyak warga Zimbabwe yang kesulitan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Mengutip dari laporan BBC, Sri Lanka sedang berusaha untuk merestrukturisasi utang yang jumlahnya lebih dari 50 miliar dolar atau 748 triliun rupiah. Jumlah ini kalau dibandingkan dengan mata uang Indonesia yang mencapai 7.000 triliun rupiah, memang sangat jauh berbeda. Menurut kamu, apakah Indonesia akan bernasib sama dengan Sri Lanka? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, Pedikers.